Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Proyek UAS, mata kuliah Bisnis Digital, program studi D3 Administrasi Perkantoran, kelas A, tentang analisis salah satu bisnis digital di Indonesia. Dan kami memilih bisnis Traveloka. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Faradila, selaku moderator, dan ada pemateri yaitu ada Nadira, Muhammad Kafin, Felicia, dan Nuri. Untuk slide selanjutnya, saya akan serahkan ke Felicia. Baik, terima kasih. Sebelum kita berlanjut ke analisis dari bisnis digital yaitu Traveloka, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu Traveloka. Nah, Traveloka sendiri memiliki nama resmi yaitu PT Trinusa Travelindo. Subindustrinya yaitu Hospitality, Travel and Tourism, bergerak di bidang sektor perdagangan elektronik, agen perjalanan online. Kemudian lokasi di Indonesianya sendiri berada di Wisma 77, Tower 2, Selipi, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Tahun pendirian dari Traveloka yaitu tahun 2012 yang didirikan oleh tiga foundernya yaitu Ferry Unardi, Deyanto Kusuma, dan Albert Zhang. Next. Sejarah Traveloka. Pada awal konsepnya, Traveloka ini berfungsi sebagai mesin pencari untuk membandingkan harga tiket pesawat dari satu situs ke situs lainnya. Pada pertengahan tahun 2013, Traveloka kemudian berubah menjadi situs reservasi tiket pesawat, di mana penggunanya dapat melakukan pemesanan di situs traveloka.com. Kemudian pada bulan Maret 2014, Ferry Unardi selaku founder menyatakan bahwa Traveloka akan segera masuk ke bisnis reservasi kamar hotel. Dan kemudian di bulan selanjutnya di jasa pemesanan hotel. Kemudian sejak tahun 2015, Traveloka mulai berekspansi ke sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Next. Visi dan misi Traveloka. Visi yang pertama yaitu menjadikan traveling menjadi lebih mudah, cepat, dan menyenangkan melalui teknologi. Yang kedua, menjadi salah satu perusahaan biro perjalanan wisata atau agen perjalanan terbaik di Indonesia. Yang ketiga, berkontribusi di dalam meningkatkan industri pariwisata dan transportasi perjalanan di Indonesia. Kemudian misinya yang pertama selalu menghadirkan produk-produk dan layanan terbaik. Yang kedua, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap pelanggannya. Yang ketiga, secara terus-menerus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur perusahaan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelanggannya. Dan yang terakhir yaitu menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan semua mitra usaha, baik domestik maupun internasional. Next. Nah, kita masuk ke analisis yang pertama, yaitu tentang tingkat capaian penjualan dan profit. Nah, kemunculan dari moda transportasi yang fokus menyediakan layanan dengan harga yang terjangkau menunjang Traveloka dalam melihat peluang tersebut dan langsung mengubah bisnis mereka dari yang sebelumnya hanya sebagai situs perbandingan harga tiket menjadi layanan penjualan tiket yang kemudian dilengkapi oleh fitur booking penginapan. Pada akhirnya, Traveloka berhasil tumbuh dengan pesat seiring besarnya pasar bisnis travel di Indonesia. Traveloka telah menjadi sebuah perusahaan bernilai lebih dari 1 miliar US dollar atau sekitar 14 triliun rupiah dan Traveloka saat ini memiliki valuasi pasar sekitar 3 miliar US dollar yang memimpin bisnis startup travel di tanah air. Adapun aplikasi Traveloka ini telah diunduh lebih dari 40 juta kali dan websitenya telah dikunjungi oleh jutaan pengunjung. Selain di Indonesia, unicorn ini hadir di Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Traveloka juga sudah bekerjasama dengan lebih dari 100 maskapai low cost dan layanan penuh untuk rute domestik maupun internasional. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Kafin. Dipersilakan.
Baik, terima kasih. Sebagai situs yang sudah diakses oleh lebih dari ratusan juta kunjungan dan berhasil menjual puluhan ribu tiket setiap harinya, Traveloka berhasil unggul dan menjadi situs booking pesawat nomor 1 di Indonesia dengan berbagai tawaran yang menarik. Untuk mendukung itu semua, terdapat sistem informasi teknologi yang membantu dan menunjang aktivitas jalannya Traveloka. Nah, berikut ini beberapa penerapan komputasi modern di website Traveloka yang berbasis layanan jasa pemesanan transportasi dan akomodasi di seluruh dunia. Yang pertama itu ada Transaction Processing System atau yang disebut TPS, yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Contohnya adalah seperti memasukkan pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Nah, untuk pada Traveloka ini, salah satu TPS-nya itu yaitu pada pemesanan tiket serta pembayaran tiketnya. Yang kedua ada manajemen informasi sistem, yang adalah sebuah sistem atau proses yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengelola organisasi secara efektif dalam suatu aplikasi. Nah, pada Traveloka ini manajemen informasi sistem berupa laporan data, monitoring layanan, customer relationship management, data-data traffic maupun beberapa banyak pengguna atau data pengunduhan yang ada di Play Store atau App Store. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada Enterprise Collaboration System, yaitu merupakan yang terdapat pada Traveloka Airlines System dan Hotel Dashboard. Nah, pada sistem informasi ini digunakan untuk mengurus transaksi pembayaran dan mempermudah mengurus informasi dan komunikasi antar partner yang berbeda-beda. Yang keempat, sistem pendukung keputusan, yang itu sistem yang membantu pengambilan keputusan pada manajemen Traveloka. DSS merupakan suatu sistem yang memberikan dukungan komputer secara langsung kepada seorang manajer dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan. Nah, dan yang kelima ada sistem informasi eksekutif, yang mana merupakan sistem yang dioperator oleh ahli atau staf expert. Nah, tugasnya ini melakukan pengambilan keputusan jangka panjang seperti jenis produk yang dilakukan dalam kegiatan usaha, jenis bidang usaha yang dilakukan, dan lain sebagainya. Jadi next. Nah, beralih dari membahas komputasi modern yang digunakan oleh Traveloka. Pada website Traveloka sendiri menerapkan penampilan yang mudah dimengerti oleh penggunanya. Nah, yang pertama itu pada halaman website. Seperti yang kita lihat pada gambar, pada halaman utama terdapat beberapa halaman yang diantaranya ada hotel, tiket, login, dan register. Selain itu dilengkapi pula dengan menu-menu bantuan seperti cara pesan dan cek pemesanan. Di bagian body website dari Traveloka menginformasikan kepada pengunjung bahwa perusahaan mereka memiliki rekan bisnis yang sudah terbukti kredibilitasnya, mulai dari perusahaan penerbangan sampai dengan perusahaan yang mengurus pembayaran. Next. Nah, yang kedua ada penggunaan plugin Quick Finder, yang dimana plugin ini memberikan informasi harga termurah dari hasil pencarian selama 48 jam terakhir dengan cara mengklik tanggal yang diinginkan. Next. Yang ketiga ada penyediaan form. Pada halaman Hotel Traveloka menyediakan form pengisian yang user friendly. Tujuan serta waktu menginap dituangkan dalam form yang mudah diakses oleh siapa saja. Next. Yang keempat, ada kemudahan filter. Ketika kita menginput tujuan serta waktu menginap, maka Traveloka menawarkan pilihan hotel untuk kita.
Pada halaman ini, Traveloka memberikan filter berupa harga dan fasilitas hotel kepada pengunjung. Next. Nah, dan yang kelima ada teknologi machine learning. Dengan teknologi machine learning pada sistem ulasannya, Traveloka bermaksud memudahkan konsumen dalam memperoleh ulasan di aplikasi dan situs Traveloka. Selain itu, teknologi tersebut juga membantu menyaring komentar dari para user baik dari segi tulisan atau maupun gambar. Nah, Traveloka juga gencar melakukan promosi melalui sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Traveloka memiliki 795.000 follower di Instagram. Dapat dilihat di channel YouTube Traveloka memiliki 614.000 subscriber dengan 439 video di dalamnya. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Nadira. Baik, selanjutnya yaitu sistem rantai pasok atau supply chain. Digital value chain atau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan rantai pasok digital, merupakan rangkaian prosedur dalam rantai pasok berbasis digital yang digunakan perusahaan dalam menjalankan sistem rantai pasok yang digunakan oleh Traveloka adalah sebagai berikut. Yang pertama ada e-product and service. Traveloka melalui situsnya banyak menyediakan platform online sehingga user dapat menelusuri berbagai jenis maskapai penerbangan, api, dan transportasi lainnya. Akomodasi sementara dan penginapan, pertunjukan seni, objek wisata, tiket perjalanan wisata, pulsa prabayar, serta membuat reservasi, pemesanan dan atau pembelian layanan. Pengguna dapat membuat pemesanan layanan yang disediakan oleh hotel, maskapai penerbangan, operator transportasi lainnya, penyelenggara pertunjukan seni, pengelola objek wisata, biro perjalanan wisata, operator seluler, dan penyedia lainnya yang bekerja sama dengan Traveloka vendor di situs. Dengan meletakkan pesanan melalui situs, user akan mendapat pemesanan dan membeli tiket pesawat, tiket kereta api, dan transportasi lainnya, kamar hotel, tiket pertunjukan seni, tiket objek wisata, paket perjalanan wisata, pulsa berbayar, dan layanan lainnya pada situs kami. Yang kedua ada e-procurement, yaitu Traveloka menggunakan model by set, di mana perusahaan teknologi menyediakan layanan booking online, tiket pesawat, dan hotel. Melengkapi layanannya dengan menambahkan pilihan asuransi perjalanan untuk tiket pesawat dan hotel. Sejak tanggal 8 Desember 2015, asuransi perjalanan ini sudah bisa didapatkan melalui situs Traveloka versi desktop dan mobile web. Hanya dengan menandai tanda setuju pada kotak dialog asuransi perjalanan di halaman pemesanan. Yang ketiga ada e-marketing, yaitu Traveloka telah membuat berbagai kesepakatan dan kebijakan dengan pelanggannya. Misalnya, kesepakatan jika terjadi pembatalan pesan tiket, yaitu sehubung dengan pembatalan pengguna yang telah dilakukan. Traveloka mungkin dapat menahan atau mengambil bagian dari jumlah yang dibayarkan untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan sehubung dengan pembatalan. Jadi, bisa membantu para pembeli jika takut akan uang yang dikeluarkan akan hangus. Yang keempat yaitu ada e-distribution, yaitu Traveloka akan mengatur detail mengenai hotel yang telah dipilih, sebagaimana mestinya dan sesuai informasi yang telah pelanggan berikan dalam format dan atas persetujuan untuk didistribusikan di situs web dan agen yang dianggap sesuai untuk keperluan mendorong pemesanan mendadak atau menit terakhir, dan setahun penuh untuk hotel Anda, termasuk namun tidak terbatas pada traveloka.com. Yang kelima yaitu ada e-payment, startup yang memfasilitasi pihak penjual dan pembeli dengan memberikan jaminan keamanan transaksi e-commerce. Traveloka tidak akan bertanggung jawab atau berkewajiban atas setiap penerbitan etiket, e-voucher, atau transaksi lainnya yang digugurkan akibat jumlah yang ditransfer tidak akurat oleh pengguna. Setiap transfer yang dilakukan melebihi batas waktu untuk transfer akan mengakibatkan pemesanan digugurkan. Untuk waktu yang nyata atau real time, transfer antar bank Anda harus menggunakan ATM
setelah menyelesaikan transfer antar bank. Harap konfirmasi pembayaran Anda dengan mengisi formulir konfirmasi pembayaran. Yang terakhir yaitu ada ACRM, yaitu Customer Relationship Management. Adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Pelanggan yang puas dan loyal CRM pada Traveloka adalah di mana untuk mengakses situs ini, user dapat dengan mudah melakukan transaksi pemesanan tiket pesawat seperti kota, tujuan, dan jadwal penerbangan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Uri. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM dari perusahaan Traveloka. Traveloka menggunakan jenis e-business, B2C, atau business to customer. Nah, B2C ini adalah kegiatan bisnis dalam pelayanan secara langsung kepada customer melalui barang atau jasa. Dengan kata lain, business to customer atau B2C adalah jenis bisnis e-commerce yang paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat. Proses transaksi yang dilakukan antara produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir. B2C ini lebih mudah dan dinamis sehingga mampu berkembang dengan sangat cepat. Kemudahan membangun website membantu banyak sekali toko virtual yang tersebar di dunia maya. Ini yang menyebabkan persaingan di dalam bisnis e-commerce jenis ini sangat ketat dan cenderung tidak merata. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan toko retail biasa, B2C ini memberikan informasi yang lebih banyak, harga yang lebih murah, serta proses jual beli dan pengiriman yang cepat kepada konsumen. Transaksi penjualan yang dapat dilakukan di internet dan pemesanan langsung dilakukan oleh konsumen dengan melihat harga-harga yang sudah tercantum. Berikut ada identifikasi masalah yang sering muncul di Traveloka. Yang pertama itu ada dalam penerbangan internasional. Dalam penerbangan internasional ini belum mencakup seluruh wilayah di dunia. Mungkin hanya beberapa wilayah yang terfavorit saja. Terus yang kedua ada pelayanan booking hotel dari Traveloka masih versi beta, sehingga masih memiliki beberapa kekurangan dan tidak memiliki list dari berbagai hotel di dunia, hanya hotel-hotel tertentu. Yang ketiga, Traveloka tidak menyediakan paket lengkap untuk liburan, seperti menyediakan transportasi darat dan sebagainya. Yang keempat, dengan sistem online, masyarakat di daerah pelosok yang tidak dapat mengakses internet tidak dapat memanfaatkan situs ini. Dan yang kelima, jika sewaktu-waktu terjadi pembatalan penerbangan yang diakibatkan oleh bencana alam atau non-teknisi, maka pengembalian uang customer ini atas tiket yang telanjur dibeli tidak bisa langsung diproses atau tidak bisa dikembalikan. Next. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut, yang pertama itu ada melakukan review rute-rute yang lebih luas untuk menambah lokasi. Kemudian yang kedua, menambah mitra kerja bekerja sama dengan banyak maskapai penerbangan. Terus yang ketiga, menambah paket wisata yang lengkap untuk menunjang para customer yang berpergian agar mudah untuk bertransportasi maupun tempat penginapan. Dan yang terakhir, menambah jaringan internet di daerah pelosok yang sulit dijangkau sinyal untuk customer yang berada di daerah yang kurang jaringan komunikasi. Selanjutnya, permasalahan yang muncul akibat penerapan e-bisnis di masyarakat. Yang pertama itu ada kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Misalnya seseorang menipu dengan mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada.
Yang kedua, mencuri informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyikap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Yang keempat, penggunaan akses sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalnya, seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan, kemudian setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya dia sendiri. Yang kelima, kehilangan kepercayaan dari para customer. Nah, ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan ketidakjujuran atau praktik bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem dari elektronik. Oke, sekian dari saya, dilanjutkan oleh Faradila. Oke, terima kasih Wuri. Kali ini saya akan menjelaskan analisis bisnis terakhir, yaitu bagaimana sistem pemasaran digital yang digunakan oleh Traveloka. Nah, menurut survei, di tengah pandemi ini, layanan yang paling diinginkan konsumen selama bepergian adalah pemesanan dengan faktor kebersihan dan kesehatan, serta tawaran promo. Pimpinan Traveloka juga memaparkan beberapa langkah dari Traveloka untuk tetap menarik minat konsumen melakukan pemesanan dan perjalanan aman saat pandemi, yaitu melakukan inovasi flash sale secara streaming. Sistem dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh agen Traveloka selama masa pandemi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada inovasi dengan melakukan flash sale live streaming hingga 80% yang langsung terhubung dengan pemesanan di aplikasi. Yang kedua, online check-in demi keamanan dan meminimalisir kontak fisik antar pengunjung. Yang ketiga, ada sistem buy now stay later, yaitu konsumen membeli voucher dan dia mengatur sendiri kapan dia akan stay. Terus yang keempat, ada kemudahan reschedule. Yang terakhir, ada Traveloka Clean Accommodation dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, selain itu, Traveloka juga memaksimalkan media komunikasi pemasaran dengan membuat web series berupa iklan digital di Indonesia yang berfokus pada optimalisasi media sosial sebagai media komunikasi pemasaran Traveloka sebagai aplikasi layanan pendukung traveling di Indonesia. Nah, peran web series-nya itu dalam komunikasi iklan digital Traveloka yaitu mengusung hashtag ekspedisi menembus janji sangat relevan sebagai bentuk komunikasi yang dekat dengan khalayak karena sedang umum digandrungi oleh masyarakat, khususnya khalayak muda. Namun, web series tidak berperan sendiri karena konten yang relevan di dalamnya juga berpengaruh untuk membangun hubungan dan membentuk persepsi masyarakat mengenai 374 aplikasi kemudahan dalam perjalanan, yang salah satunya itu adalah Traveloka. Oke, sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.